Man ana laku kaifa mahu bukum kaifa mahu man ana syukurillah telah hadir di hadapan kita Gus Miftah. Mohon izin Gus, perlu kita sampaikan dulu di hadapan kita hadir warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Anak-anak itu kalau Ramadan curi-curinya cuman posting-postingannya nggak bermutu lah. Ada gas 3 kg di foto posting Facebook. Siang-siang lihat gas 3 kg serasa lihat kelapa muda. Apa matanya ki katarak. Atau kalau enggak kadang-kadang coro di foto di posting. Wow, korma guys. Tapi tidak lebih dari itu, masuk kamar minum air putih atau ngopi. Enggak. Pertanyaannya adalah kenapa orang berpuasa mau bersabar walaupun enggak enak? Jawabannya satu. Kenapa orang berpuasa mau bersabar walaupun dia haus, lapar, dahaga? Jawabannya adalah karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Ya. Artinya apa, Bapak Ibu yang saya muliakan? Hari ini barangkali di antara kita semua yang hadir pasti mendapat ujian dari Allah. Pak Kapolres pasti punya ujian tersendiri. Pak Bupati ada ujian tersendiri. Pak Ketua Dewan ujian tersendiri. Apa ujian Ketua Dewan? Ujiannya adalah susah mengecilkan perutnya. Ini juga ujian kan? Istiwangi poso ya tetap lemu. Tapi santai Pak Ketua Dewan. Ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Pak Ketua Dewan tidak gemuk, hanya salah planet. Kan kemarin tanggal 2 April ketika saya diminta untuk kembali berceramah di hadapan Bapak Presiden, Pak Jokowi itu masuk ruangan, saya lihat wajahnya itu nggak tega, kayak bete banget. Kenapa? Karena juga ujian bangsa ini, gagalnya Piala Dunia. Maka saya bilang ada yang batal tapi bukan puasa, Piala Dunia. Diuji dengan isu keuangan 349 triliun. Ketika saya berbicara dengan teman-teman pejabat, saya bilang ini mekanisme alam untuk membersihkan Indonesia, Pak. Coba kejadian-kejadian yang berlangsung ini kadang-kadang tidak nalar. Tapi ini cara Allah membersihkan Indonesia. Dimulai dari kebodohan seorang jenderal bintang 2. Membunuh anggotanya dengan sangat. Ini bagi saya, ini bukan cacian kepada kepolisian, tapi justru cara Allah membersihkan kepolisian. Ini bukan sebuah kehinaan. Allah menjaga lembaga kepolisian dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya para komandan, awakmu pangkatnya cilik rapopo nih. Sing penting selamat daripada bintang 2 vonis mati. Sehingga drop waktu itu kepercayaan publik kepada kepolisian sampai 25%, yang sebelumnya sampai 90%. Drop gara-gara kasus itu. Saya bilang sama teman-teman, kebetulan saya sama Mas Agus ini sama-sama AKBP. Kalau beliau Ajun Komisaris Besar Polisi, saya juga AKBP. Aku kiainya bawa polisi. Mau ngomong beda pendapat dan beda pendapatan. Maka mohon maaf para polisi yang di atas panggung, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Khusus Pak Bupati, kalau undang saya nggak ada anggaran, gampang Pak Bupati, bayarlah pakai BPJS. Makanya kemarin saya sindir Mas Agus di hadapan Presiden. Rapimnas TNI Polri terakhir, Pak Jokowi kan berpesan begini, tolong para anggota awasi WA grup para istri supaya tidak terpapar paham radikalisme. Jangan sampai suaminya aparat tapi istrinya membenci negara, menjelek-jelekan pemimpin. Saya bilang perintah presiden ini sangat bagus supaya para suami mengawasi HP istri. Pertanyaannya adalah, emangnya suami berani? Yang ada itu Pak Bupati, istri ngawasi HP suami, bukan suami ngawasi HP istri. Eleh Mbak Ketua Dewan lemune kaya ngono. Ora wani Pak Ketua Dewan.
Kok jangan kan Pak Ketua Dewan, kiai iki lho diketak bojone goblok dadak kan. Wong wedok dilawan. Wong wedok ora duwe jabatan menangan. Apa meneh dadi polwan. Bah. Wis ini. Koma sekian hari, sekian lama. Yang membangunkan dia siapa? Bukan dokter. Dia mimpi ketemu Gus Dur. Sama Gus Dur disuruh bangun coba. Mungkin dia korban, tapi dia pintu masuk untuk membongkar kejahatan keuangan yang hari ini ada. Sampai kemudian Pak Mahfud MD mengeluarkan statement ada uang tidak beres 349 triliun. Wow. Ini pemicunya siapa coba? David Pak Bupati, anak kecil yang dipukuli. Ini cara Allah membersihkan Indonesia. Makanya coba, kamu para pejabat yang hari ini masih banyak gaya, segera bertobat, segera berubah. Kalau hari ini yang konangan orang lain, kalau kamu tidak segera bertobat, mungkin kamu yang akan segera konangan. Tak kewangi, tak dongak, kita kancani. Tak kancani untuk berubah. Kan kamu tahu Gus Miftah, presiden para pendosa. Mila Pak Kapolres dekat dengan saya, kenapa? Karena dia juga banyak dosanya gitu. Saya rencana besok tanggal 15 pas saya di Jakarta, saya mau jenguk ini Mas David. Bagaimana kemudian Allah menunjukkan kuasanya? Karena bapaknya kebetulan pengurus Ansor, anaknya jadi korban seperti itu, simpati luar biasa, berhari-hari koma. Bangunnya dia cerita, ketika ditanya sama bapaknya, besok kalau kamu sembuh pengen apa nak? Pengen ziarah makamnya Gus Dur. Kenapa? Dulu pas koma itu saya mimpi ketemu Gus Dur, disuruh bangun sama Gus Dur. Maka saya bilang Pak Kapolres, di dunia ini orang yang matanya tidak bisa melihat tetapi hatinya tajam cuma dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Pemicunya ini Pak, dibersihkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bapaknya yang katanya harganya harta LHKPN-nya hanya 56 miliar, padahal hanya pejabat eselon 2, tapi ternyata hartanya sampai 500 miliar. Coba 500 miliar itu Bu, kalau untuk beli dawet wong sak Temanggung iso nglangi tak ada. Kula begitu ku pisang goreng dibalangke asu, mlebu UGD asune. 500 miliar ya. Makanya Caca Banser ya, kamu mungkin nggak punya uang 500 miliar, tapi uripmu berkah ya. Karena kalau saya ditanya hebat mana Bah? Banser, TNI, Polri, Banser. Buktinya apa? TNI Polri banyak SK-nya yang masuk bank untuk hutang. Banser nggak ada yang masukkan SK-nya untuk hutang. Bukan karena hebat, tapi karena SK-nya nggak laku untuk hutang. Ada saja ini. Jajal pahayu ya hutang. Masuk hutang ning bank, Pak mau hutang. Apa anggunanya? Agunanya SK Banser matamu. Tapi nyatanya coba, kadang-kadang Banser Anda lihat punya anak 4, dia nggak punya gaji tetap, ngalor ngidul ngawal kiai, tapi anaknya masih bisa sekolah, masih bisa mondok, betul? Ini mereka berkah. Makanya kan saya selalu bilang, jangan minta kaya tapi mintalah cukup. Karena banyak orang kaya tapi tidak merasa cukup. Jangan minta senang tapi mintalah tenang. Karena banyak orang bersenang-senang tapi hatinya tidak tenang. Dibongkar Pak, sampai 500 miliar. Sehingga kemudian apa? Ini menjadi pintu masuk untuk memberikan nasihat bagi yang lain. Menjadi wa'idun, menjadi mawaid. Gus, pejabat kayak bupati, kapolres boleh kaya? Boleh. Tapi ingat pesan saya, kekayaan itu seperti celana dalam. Maksudnya apa? Boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Kowe iki lak pamer harta, kuwi kaya Superman pamer sempak. Ibu-ibu tahu kenapa Superman kalau terbang tangannya cuma satu begini yang di depan? Karena yang satu nyekel sempak. Men orang melotrok tangannya gitu. Kalau dibilang pejabat gak boleh kaya, siapa bilang? Boleh, bahkan harus. Kiai pun harus kaya.
yang sering saya contohkan, Imam Abu Hasan As-Sadili, tokoh Sadiliyah, tokoh sufi tapi kaya raya, sahabatnya Nabi. 8 orang pertama yang masuk Islam, Abdurrahman bin Auf, hartanya triliunan. Saking kayanya Pak, dia berdoanya minta miskin. Ya Allah, saya miskin saja ya Allah. Saking kayanya. Kalau warga Temanggung, please jangan berdoa minta miskin. Kenapa? Belum berdoa saja sudah. Imam Abu Hasan As-Sadili, tokoh sufi tapi kaya raya. Tapi kemudian apa? Kekayaannya ini wala tahjub nabiyya an ukhrona. Jangan sampai engkau jadikan harta ini ya Allah untuk menutup akhirat saya. Kandane ngeyel. Calon bojone kiai kita ini. Saya berangkat ke sini, turun dari pesawat mau ngaji di Sukoharjo. Ada yang WA begini, Kiai boleh nggak kalau siang-siang bulan puasa kita puasa kumur-kumur pakai kuah bakso? Oh tidak boleh. Akhirnya saya jawab, sebaiknya di siang hari bulan puasa jangan berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Jeru. Untuk apa banyak yang ngajak buka puasa bersama kalau nggak ada yang ngajak hidup bersama? Jeru. Makanya judulnya ngabuburit, ngajak buru-buru merit. Si jomblo katakan sama cewekmu, berbukalah dengan aku. Kenapa? Karena selain manis aku juga jomblo. Pak Dan Ramil, Pak Dandim. Selawatan yuk, saya jadi ingat Dan Ramil ngundang pengajian kiai. Langsung kan, ya kok Ramil ya. Iki sing ngiringi sapa iki? Pakai piano, pakai melodi nih, orang dangdutan. Orang Temanggung yang hidupnya merasa susah, belajarlah dari penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut itu makhluk yang spesial, mampu bertahan hidup hanya dengan organ tunggal. Polwane ayu-ayu nih. Pacari kabeh. Emangnya aku cowok apaan? Bapak NU Ibu Muslimah. Masih rasane awan mau kok masih saiki. Ayo semua. Sing bengoke banter ndongake THR mudhun. Amin. Lanjut. Bapak NU Ibu Muslimah, Kakang Ansor Adeva tayat tahlilan saben malam, mulai tahlilan bodong gowo rahmat goblok. Pantesan Pak Ketua Dewan lemu berkah. Rahmat apa berkat? Berkah. Tahlilane saben malam, mulai tahlilan bodong gowo. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada NU ada Muhammadiyah,
Indonesia makmur rakyate berkah kabeh akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyate berkah salatullah yen wis mati bondora melu bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gedhe dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek solawatan nggak traweh lo juga bener. Kamu yang traweh itu kan dalam rangka mencari bonus tambahan, nggak traweh juga nggak apa-apa. Yang salah itu wis ra traweh gaweane ngisruh ngono ke mercon dador-dador nah itu. Eling-eling yo fatwa Gus Miftah. Ingat, menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Iso mbledos matane tak ada. Kayak saya kemarin bikin fatwa neng medsos, ada orang gagal paham Pak Agus. Saya bilang orang ziarah di kubur hukumnya haram. Yang boleh itu orang ziarah kubur. Kalau orang ziarah di kubur sama halnya mendoakan orang mati hukumnya haram. Yang boleh mendoakan orang yang sudah mati. Kalau mendoakan orang mati dan namil mati ya, mati ya. Ini besok mau Idul Fitri. Baiklah. Pasti ada sidang isbat besok untuk melihat jangan kesana, hilal. Saya bilang sama Menteri Agama. Gak paham. Gak boleh. Rena gak paham. Kenapa, Bu? Kenapa? Ya Itu Allah kalau Gusti, masuk ke nyebut ruangan ini apa-apa. sandat meteng loh. Ya Allah Gusti. Oh geli. Ya Rena tak kayak wedangnya. Rena. Malah langsung nangkap. Kamu grogi ya sama aku ya.
HP. Untung orang diganti nih. Ini bani dasmu malah yang repot, ren. Ayo ukhuwah Islamnya. La yadlimuhu wa la yuslimuhu. Apa? Mangkana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Barang siapa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan membantu hajatnya. Ayolah tolong menolong. Wong ayatnya jelas kok, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong, bukan bermusuhan. Wong podo-podo Islame gara-gara traweh musuh. Hanya gara-gara kunut musuh. Imam Malik, Imam Syafi'i kunut, Hambali Hanafi nggak kunut. Jadi kunut nggak kunut itu bukan NU Muhammadiyah nih, tapi itu pendapatnya Imam Maliki Syafi'i kunut, Hambali Hanafi nggak kunut, bukan NU Muhammadiyah. Sejak kapan bedanya NU dan Muhammadiyah kunut dan tidak kunut? Cuman kebetulan NU berkunut, Muhammadiyah tidak berkunut. Tapi alhamdulillah di bawah kepemimpinan Pak Bupati Temanggung sudah tidak yang ribut gara-gara kunut. Tidak ada yang ribut gara-gara kunut. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Temanggung sudah jarang yang sholat subuh. Subuhannya jam 7. Usolli fardhu subhi kawanan lillahi. Ngompol kita ini. Ilmu ya Allah. Salah. Ayo, jangan mau kita diadu domba. Itulah kenapa Allah menciptakan lato-lato. Supaya kita tidak gampang diadu domba, wong kita bukan mainan. Yang main lato-lato cukup para istri saja. Kamu bayangke apa tondo? Paling bojomu lato-latone kisut lho. Sebenarnya Pak Agus, Allah itu sengaja menciptakan lato-lato, tujuannya apa? Untuk membungkam mulutnya para istri. Jadi para suami saya sarankan Anda untuk koleksi lato-lato di rumah. Walaupun secara alami Anda sudah punya lato-lato. Jadi Pak Bupati, kalau istri mulai cerewet, emek, bunyikanlah lato-latomu. Kalau lato-lato sudah dibunyikan masih cerewet, gampang tatapi cangkeme. Langsung mingkem bu. Wirena rumana kuwi. Mangkana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Ayo saling menghormati saja. Jangan kita diadu domba. Maka kemudian kita dikenalkan dengan ukhuwah yang kedua, namanya ukhuwah watoniyah. Persaudaraan yang kita tidak melihat agamanya, tetapi melihat sesama anak bangsa. Bapak Ibu, Indonesia terdiri dari 17.000 pulau lebih. Ada 1.700 suku bangsa. Ada 739 bahasa. Ada 6 agama. Ditakdir berbeda. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Hujurat ayat 13. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Laki-laki perempuan. Ingat, jenis kelamin hanya ada 2. Laki-laki dan perempuan. Gak ada jenis kelamin ketiga. Dalam kasus fikih ada, tapi jarang. Namanya khunsa. Orang yang memiliki 2 jenis kelamin. Ada lanange, ada wedoke. Ono titite, ono tutute. Lah dia besok kedepannya jadi laki-laki atau perempuan? Menggunakan analisa medis. Kok dia analisa medis, dia punya rahim, maka dipastikan dia perempuan. Contoh yang belum pernah terjadi, anggota TNI Andi Manganang dibawa Pak Kasat Andi Perkasa waktu itu, dibawa ke rumah sakit, dianalisa, yang tadinya dikira perempuan ternyata laki-laki. Maka kemudian diputuskan pengadilan dia laki-laki.
Kalau hari ini Gus, itu bukan khunsa, tapi manusia jadi-jadian. Sak jajane lanang tapi modelnya kaya wedok. Maka istilahnya lora, lanang ora, wedok ora. Hati-hati. Wong lanang mati jenenge almarhum, wong wedok mati jenenge almarhumah. Banci mati aluminium. Ya iya toh. Lah wong lanang mati dongane Allahumma gfir lahu. Wong wedok mati Allahumma gfir laha. Banci mati huha. Wajahnakum su'uban wa qabail. Bersuku-suku berbangsa-bangsa. Ayat ini Pak Kapolres tepat banget di Indonesia. Makanya apa? Kalau Indonesia berbeda itu biasa-biasa saja itu. Wong 17.000 pulau, 739 bahasa, 1.700 suku bangsa, 6 agama. Makanya saya itu fokus banget ke orasi kebangsaan. Berbicara tentang gerakan moderasi. Karena moderasi itu perintah Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah 143 wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Makanya di dalam Hasanah Nahdlatul Ulama kita dikenalkan dengan istilah wasatiyah, moderat, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Namanya wasat itu di tengah-tengah seperti ini. Tidak cenderung kanan, tidak ke kiri, di tengah-tengah. Maka mohon maaf, hari ini banyak yang berpaham kanan, berpaham kiri, berpaham kanan. Mereka mengatakan apa? Berpaham kanan, merasa golongannya paling benar, yang lain semuanya salah. Ada satu ustadz yang mengatakan Pancasila itu bid'ah. Orang kafir cinta tanah air, orang beriman cinta Madinah. Yo jawabanku gampang, mbok yo kono kowe minggato ning Madinah. Orang saurip ning Temanggung, betul? Dia mengatakan cinta tanah air tidak ada dalilnya. Tapi lucu nih, begitu Palestina dibom karo Israel. Astagfirullahaladzim. Kenapa Bu? Kaget. Kaget kok segini-segini cangkemnya kaget. Ini jodoh yuk. Apa jantung ini cangkem? Kalau Mbak Rena gak kaget, karena dia seperti pohon pisang, punya jantung tapi gak punya hati. Itulah perempuan. Perempuan itu kalau teriak, kalau menangis yang ditutup pasti mulutnya. Laki-laki matanya. Kenapa laki-laki kalau menangis ditutup matanya? Karena laki-laki sadar diri. Dosa paling banyak seorang laki-laki berangkat dari matanya. Makanya hati-hati Bu. Cowok itu, laki-laki itu mohon maaf, kalau di jalan lihat cewek cantik dia akan teriak, wow. Pulang lihat istrinya, weh. Nah, kalau cewek beda. Kalau teriak nangis yang itu pasti mulutnya. Kenapa? Karena cewek sadar diri. Dosa paling besar seorang cewek berangkat dari mulutnya. Betul? Perempuan kalau pengen selamat gampang. Jagalah mulutmu, lambemu, tutupmu, cangkemmu. Rumus kimianya jagalah CO2T. Saya lagi fokus. Kayak saya kemarin di Jakarta bikin buka puasa lintas agama. Goyang di motor. Sobong. Paling belombongan. Dan lawan ke Temanggung amplope kenal poti belombongan dan amplope. Ojo mesra ini dan gampang wae, rasa motilan. Bocahe kupingnya tempelnya knalpot blayeren dan jebol kupingnya. Lah kita itu udah aneh-aneh kok. Tuku mercon, duripke, banter, kupingnya tutupi dhewe mbak goblok. Lah niatmu tuku mercon apa pengen ngrungokke suara. Tutupi gitu. Padha karo numpak motor, motornya blombongan kupingnya tutupi. Dia nyekso wong liya tolak tanggung jawab ya motormu blombongan ora apa-apa tapi mbok rungokno dhewe. Mila sesuk meneh daripada kowe ngganggu wong liya mendingan motormu mau gawe MP3 ngrungokke nganggo headset.
Apa knalpot blombongan tapi motor listrik kayak modar kayak ora suarane. Ndi wong malah ndi ana kasat lantas ra iki. Pak Kasat, ndi kasat lantas iki. Ora teko iki kasat lantas iki. Oh di jalan. Ngaji kasat mau jalan. Ora usah hau-hau, iki pengajian sing golek sangu kasat lantas iki. Ora mungkin kasat sabara kere ya. Bisa baran. Sabara ra duwe duit, duwene pentungan. Yang paling kena isu waktu masyarakat dari masyarakat apa? Bu? Lantas, tenan lantas itu misalnya kayak dulu hati-hati pakai naik motor pakai sandal jepit ditilang. Wih, nggak ada himbauan, itu himbauan, bukan larangan. Artinya himbauan itu disarankan kalau naik motor jangan pakai sandal jepit. Karena kalau sampai terjadi insiden kecelakaan lebih parah daripada yang menggunakan sepatu. Makanya disarankan menggunakan sepatu. Lagian Pak Polisi wedi. Kalau ibu-ibu naik motor pakai sandal jepit, karena kalau ditilang berpotensi sandal jepit itu nginapuki cangkeme polisi. Oh itu dilawan kan? Wong wedok kiri jalan menangane ra umum ya Pak. Rating kanan belok ngimon. Suwangel wedok. Lah yo ngeplangi ngene, beloke ngene. Wong wedok. Wong aku tau ning dalan ndelok wong wedok ditilang main ra umum. Mana STNK-nya? Kenapa kamu langgar lampu merah? Saya pikir nggak ada polisi Pak. Loh, goblok lagi. Ning polisi dhewe yang ngono, aja gawe gedenge masyarakat. Sing paling tak bumbun siji Pak Kapolres. Polisi Cilubak. Jengkel lah. Belok kan lah belok kiri itu dua kemungkinan Le. Ada turn left go ahead. Belok kiri jalan terus atau ikuti rambu-rambu. Nah, aku tahu turn left go ahead, belok kiri jalan terus. Moro-moro ngarep. Iya. Bajingan. Enggak boleh kayak gitu. Ana undang-undangnya, Cek. Wong nilang. Itu momen itu ada peraturannya. Ngasih apa namanya tanda-tanda bahwa akan ada dirazia di depan. Gua ana aturane. Kok malah golek-golek, mungkin polisi kok tuyul aku. Iya. Teratap mobil sopir ajudan neng ngarep ana razia. Lah kok iso nek ajudanku brimob, waduh ana polisi. Lah goblok iki polisi ya, Cok. Iki piye to iki? Polisi ana razia wedi. Apa meneh aku, Cok? Jadi Bapak Ibu, nggak sembarangan teman-teman polisi itu boleh razia kabeh ono aturane. Nah, saya itu selalu memberikan nasihat teman-teman lantas karena yang tiap hari ketemu di jalan teman-teman lantas. Ayo dijagalah kewibawaan polisi. Aku ki iso bedake ndak polisi kuwi intel apa Satdimas. Ora perlu ndelok seragame, cukup saka watuke aku ngerti kok. Aku ki ngalim tenan soal polisi tak kadang. Intel iki lah watuk le diempet-empet. Aja nganti konangan. Tapi lah Satdimas. Ono-ono kae lah, woy. Dipamer-pamer ki, woy. Men ketok kerja ngono lho. Iki ya Bimas iki. Ya ketok MC ki cangkem-cangkem Bimas iki. Sallu ala Nabi Muhammad. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Salli wa sallim daiman ala madha. Salli
Yang paling gampang semua kenal matamu kok. Engko Senin Islam, Selasa Kristen, Rebo Katolik, Kamis Hindu, Jumat Buddha, Sabtu Dharma Gandul, Minggu Gandul Bajarno, Senin Buddha Gandul ya. Rusak. Dan yang ketiga adalah ukhuwah basyariah. Kita mungkin tidak satu bangsa dengan dia, kita mungkin tidak satu agama dengan dia, tapi ingat, mereka juga butuh kita hormati karena sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Bupati, sudah jam 3:30, waktunya sahur. Urun cerewet. Urun parkir cangkeme. Biro parkire? Wah, sing badi sapa 5.000 iki? Rena matamu Rena. Akhirnya Bapak Kapolres, Pak Bupati, Pak Ketua Dewan, Pak Dandim, kita memohon sama Allah di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita membaca Hasbi Robbi. Terus keselah dulu.